Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Saudaraku, kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Baik, di pagi ini kita bersama akan memuzakarah tentang syahadatain, di mana syahadatain ini adalah rukun pertama daripada rukun Islam kita. Akan tetapi di dalam syahadatain ini, sebagaimana rukun-rukun yang lain adalah mesti atau perlu untuk kita ilmui. Nah, di dalam syahadatain ini setidaknya ada 5 hal yang perlu kita ilmui, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah tentang maknanya. Yang kedua adalah tentang rukunnya. Yang ketiga tentang syarat-syaratnya. Yang keempat tentang tuntutannya atau konsekuensinya. Dan yang kelima adalah tentang hal yang membatalkan daripada syahadatain ini. Saudaraku yang baik hati, yang semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah SWT. Langsung saja bahwa yang pertama adalah makna syahadatain. Jadi syahadatain itu adalah 2 syahadat, 2 persaksian, 2 pengakuan. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Itu terletak pada asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu apa asyhadu an la ilaha illallah? Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa makna la ilaha illallah adalah kita harus berupaya untuk memaknainya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Para ulama itu memaknai la ma'budu bihaqqin illallah, ya. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sesembahan selain Allah apapun itu, semuanya itu adalah tidak berhak sama sekali. Mereka hanyalah makhluk yang sama seperti kita. Jadi mereka adalah sesembahan yang batil, bukan sesembahan yang benar, yang hak, dan tidak berhak disembah sama sekali. Nah, terkadang la ilaha illallah ini dimaknai kalau di Indonesia kita dengar tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang masih apa ya, berpotensi untuk salah tafsir juga, ya. Karena makna Tuhan itu apa? Kalau makna Tuhan itu sang pencipta, ya berarti tidak ada khalik selain Allah, kan? Atau sang penguasa alam semesta, berarti tidak ada Rabb selain Allah. Ya, itu benar tapi kurang dan tidak seperti maksud daripada makna la ilaha illallah. Kalaupun dimaknai la ma'buda illallah, itu juga masih kurang. Jadi harus ada tambahan la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Jadi mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi beliau itu diutus untuk seluruh manusia, ya.
Kalau nabi dan rasul selain beliau, sebelum beliau, itu mereka terbatasi oleh masa dan eh, kaum tertentu, ya, masa dan kaum tertentu. Tetapi Nabi SAW itu diutus, ya, semenjak beliau diutus di usia 40 tahun, itu tidak berbatas masa dan tempatnya. Lika fatinas, untuk seluruh manusia, baik itu orang Arab ataupun non Arab. Yang non Arab itu ajam, ya, semenjak beliau diutus sampai hari kiamat dan untuk seluruh umat manusia. Dan beliau adalah khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lain setelah beliau, ya, tidak ada, kecuali ya nanti Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan turun, tapi beliau tetap, ya, include, tetap masuk, tetap mengikuti syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu tidak membawa syariat lama beliau. Jadi Masya Allah, ya, Nabi Isa nanti akan turun lagi ke bumi dan menjadi umat beliau. Dan beliau adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik, yang paling mulia adalah beliau, karena beliau adalah seorang Rasul. Tidak ada yang bisa mengungguli derajat Rasul. Jadi sudah paham, ya. Jadi tidak ada Nabi atau Rasul lagi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mengamalkan konsekuensinya, ya, tuntutannya, mengamalkan sunnahnya, ya, perintahnya, membenarkan ucapannya yang gaib itu, baik yang berkaitan masa lalu, masa depan, ya, berupaya menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan cara yang beliau syariatkan, cara yang beliau bawa, kecuali dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang baik hati, lalu apakah semenjak beliau itu, setelah beliau wafat itu muncul nabi-nabi palsu? Oh, banyak, ya, banyak, ya. Beliau belum lama wafat saja itu sudah muncul yang namanya Musailamah Al-Kadzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, dan lain sebagainya. Hari ini pun juga, zaman-zaman modern pun juga ada, kan? Tidak perlu disebutkan, ya. Nah, semuanya itu adalah batil, semuanya itu adalah sesat, karena setelah beliau tidak ada nabi dan rasul lagi. Ya, yang ada adalah ulama. Ulama itu warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, paling pol itu nanti adalah mujaddid. Mujaddid itu adalah pembaharu agama Allah ini. Saudaraku yang baik hati, mungkin di pagi yang mudah-mudahan barokah ini, itu dulu yang bisa kita murojaah bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau apabila ada kekurangannya, silahkan ditambahi. Apabila ada kekeliruannya, silahkan dikritisi. Insya Allah saya lapang untuk menerimanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.